Salam, senang berjumpa dengan semua sahabat saudara yang setia menyaksikan tayangan-tayangan video dalam Boker Talk Channel. Semoga itu bisa menjadi berkat. Hari ini kita akan membahas satu tema breakthrough yang akan kita lihat pada Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ya, ini hanya 2 ayat dari 27 ayat dalam Yosua pasal yang ke-6 yang akan kita lihat. Breakthrough, pintu sudah tertutup. Ini yang kita lihat. Jadi kalau kita bicara tentang breakthrough atau terobosan atau penerobosan, itu berarti satu langkah atau satu terobosan yang luar biasa dalam saat-saat yang tidak biasa. Jadi ini bukan langkah atau strategi yang biasa, tapi ini adalah langkah atau strategi yang luar biasa pada kondisi-kondisi yang tidak biasa. Ini bicara tentang strategi yang dipakai umat Tuhan menghadapi tantangan dalam memasuki tanah perjanjian. Kalau kita memperhatikan konteks firman Tuhan Kejadian pasal yang ke-6 dan keseluruhan dari kitab Kejadian, sebenarnya ini merupakan konteks bagaimana umat Tuhan akan memasuki tanah perjanjian. Itu berarti konteks ini bicara tentang tujuan Allah bagi umatnya untuk memiliki tanah perjanjian. Nah, memasuki tanah perjanjian, dan kita tahu kalau kita memperhatikan catatan-catatan dalam perjanjian lama, tanah perjanjian itu digambarkan sebagai tanah yang subur dan makmur. Namun di sisi lain, tanah itu dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang kuat atau disebut dengan raksasa, dan juga merupakan bangsa-bangsa penyembahan berhala. Namun sekali lagi ini adalah janji Tuhan. Untuk itu diperlukan satu breakthrough atau terobosan sehingga sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang kedua yang kalau kita perhatikan konteksnya di dalam ayat 1, pintu sudah tertutup. Berarti secara akal manusia, dalam strategi yang sangat biasa, tidaklah mungkin umat Tuhan akan bisa memasuki tanah yang dijanjikan itu. Karena akses untuk masuk ke sana sudah tertutup. Dan di sana juga dijelaskan apa alasan mengapa pintu itu ditutup. Karena mereka sudah mendengar dan sudah tahu bahwa ada satu bangsa, itulah bangsa Israel, yang akan memasuki tanah itu. Jadi sesungguhnya pintu itu bukan hanya sekedar tertutup, tetapi pintu itu tertutup begitu rapatnya dan dikawal begitu luar biasa untuk mencegah ada orang yang keluar masuk, khususnya bangsa Israel. Nah, di balik pintu yang tertutup itu sangatlah jelas hidup bangsa Kanaan, ya, bangsa yang besar dan kuat, atau dengan bahasa modern, bangsa-bangsa raksasa yang begitu ganas dan menakutkan. Maka judulnya breakthrough, itu satu penerobosan atau satu terobosan dalam situasi-situasi yang secara logika manusia sulit untuk dilakukan. Kita lihat misalnya bilangan 13:28 sampai 33. Bahkan ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Siapa yang ada di balik pintu itu? Nah, dengan demikian maka kita bisa menggambarkan atau kita bisa membayangkan betapa besar tantangan yang akan dihadapi oleh umat Tuhan.
Untuk itu perlu satu terobosan yang luar biasa, yang bukan hanya sekedar langkah-langkah biasa, tetapi satu terobosan yang membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam terobosan itu. Maka ini yang akan kita perhatikan. Maka kita lihat strategi dalam breakthrough itu, kita perhatikan yang pertama, melakukan pemetaan secara akurat, itu yang pertama. Dan kebenaran ini ada di dalam perjanjian lama, tetapi juga disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita akan lihat nanti bagian-bagian itu. Yang kedua, berpegang pada janji Tuhan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melakukan strategi Tuhan. Itu yang saya katakan, kalau secara manusia, secara logika, secara ilmu perang, itu tidak akan mungkin bisa masuk ke pintu yang sudah tertutup. Di balik pintu itu ada raksasa-raksasa, ada panglima-panglima perang yang luar biasa, yang siap menghadang. Tapi sekali lagi, karena ini bicara tentang terobosan, maka dilakukan dengan strategi Tuhan. Kemudian yang keempat, hasil dari breakthrough itu haruslah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, 4 poin ini akan coba kita lihat satu persatu sehingga kita memiliki pemahaman, saudara, dan kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita yang saat ini pun bukanlah kondisi yang mudah. Kondisi yang tidak mungkin dapat kita hadapi dengan uang kita, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, atau apapun yang kita miliki. Kondisi yang hanya dapat kita terobos, kita lalui bersama dengan Tuhan. Sehingga dari bagian firman Tuhan ini kita berharap, dan saya berharap, dan saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini, kita bisa memakai bagian-bagian ini untuk kita bisa melakukan strategi dengan cara prinsip yang sama, mungkin konteksnya berbeda, dalam menghadapi pintu-pintu yang tertutup pada hari-hari ini. Ya, yang pertama yang kita lihat, ya, dikatakan breakthrough melakukan pemetaan secara akurat. Ya, kita perhatikan Yosua sendiri pada zaman Musa menjadi salah seorang dari 12 mata-mata yang diutus oleh Musa ke tanah perjanjian, tanah yang sama. Itu bisa kita lihat dalam Bilangan 21 ayat 21 sampai 35. Dan kita tahu apa hasil dari mata-mata yang sudah didapatkan melalui penelitian terhadap tanah perjanjian itu. Kemudian strategi yang sama juga ada dalam ingatan Yosua, sehingga dia juga mengutus 2 mata-mata yang kita tahu diselamatkan oleh seorang pelacur yang bernama Rahab dalam Yosua pasal 2. Nah, begitu pentingnya pemetaan secara akurat. Artinya ketika ada satu masalah yang kelihatannya tidak mungkin kita hadapi, kita tidak boleh melakukan apa yang dipakai istilah tabrak tembok. Atau kita hanya sekedar memakai emosi, atau kita hanya memakai sekedar melakukan ambisi-ambisi. Tapi dibutuhkan pemetaan secara akurat. Sebenarnya pemetaan secara akurat ini juga bicara tentang hikmat yang dari Tuhan. Coba misalnya kita lihat sebagaimana yang saya katakan, ternyata Tuhan Yesus dalam satu perumpamaan juga memakai apa yang disebut pemetaan secara akurat. Misalnya kita lihat Lukas pasal yang ke-14, ya, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Jadi perlu ada
dalam bahasa Alkitab ada mata-mata yang diutus, dan utusan inilah salah satu juga yang diperintahkan Tuhan kepada Musa pada Bilangan pasal 21. Sehingga ini bukan ambisi pemimpin, ya, bukan istilahnya sesuatu yang tidak baik, tetapi ini adalah satu strategi. Tujuan, ya, dari pemetaan secara akurat ini, saudara, untuk mengetahui kekuatan musuh. Berapa ribu, berapa ratus ribu, atau berapa juta musuh yang akan dihadapi. Kita perlu tahu, ya. Kemudian kita perlu tahu kondisi geografis dan seterusnya, benteng-benteng pertahanan dan seterusnya. Pada prinsipnya, tujuan yang pertama dari pemetaan ini untuk mengetahui kekuatan musuh. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui kekuatan musuh, maka kita melalui pemetaan yang baik akan juga dapat mempersiapkan kekuatan yang harus kita siapkan menghadapi kekuatan musuh. Jadi ini sangat jelas sekali. Supaya apa? Jangan kita nanti akhirnya konyol, gitu ya. Banyak orang Kristen menghadapi persoalan, ya, dengan kekuatannya, ya, seperti istilah yang saya pakai tadi, menabrak tembok, dan akhirnya konyol dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita memperhatikan bagian ini sangat jelas, ini untuk mempersiapkan kekuatan kita sendiri. Tapi juga yang ketiga, untuk mengetahui kira-kira strategi apa yang dipakai oleh musuh. Dan untuk menghadapi strategi ini, maka kita pun membutuhkan satu strategi yang tepat. Dengan demikian, saudara, percayalah, jika kita memakai satu pemetaan yang akurat terhadap kondisi kita hari-hari ini pun, saya sangat yakin kita pun sedang melakukan breakthrough melalui kondisi yang sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, jangan ikut-ikutan, jangan dengar-dengaran kepada nasihat-nasihat orang fasik, nasihat-nasihat yang menamakan dirinya bersifat nubuatan-nubuatan, tetapi sesungguhnya tidak ada dasar. Ya. Kalau kita memperhatikan ini adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Sehingga di sini kita bicara tentang bagaimana Tuhan memperlengkapi saya dan semua saudara sahabat yang menyaksikan tayangan ini dengan hikmat-Nya. Oke? Itu yang pertama. Kemudian kalau kita memperhatikan yang kedua, breakthrough berarti kita berpegang pada janji Tuhan. Di dalam ayat yang kedua tadi, jelas sekali saudara, bahwa sebenarnya Tuhan, ya, yang sudah berjanji, ya, dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini yang menjadi dasar kita melakukan terobosan. Pegang janji Tuhan. Ya. Maka jangan konyol kalau you tidak memiliki janji Tuhan. Tidak mendengarkan suara Tuhan. Tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Jangan coba-coba melangkah. Di sini jelas. Sebenarnya kemenangan itu sudah diberikan Tuhan kepada Yosua. Lewat janji. Dan ini bukan janji sehari. Ini janji yang telah diuji, dibuktikan melalui proses yang sangat panjang. Kita tahu janji ini pertama sekali diberikan kepada seorang yang bernama Abraham ribuan tahun yang lalu. Oke? Itu Tuhan berkata dengan pasti kepada Abraham, aku akan memberikan negeri itu kepadamu dan kepada keturunan. Maka janji Tuhan itu, ya, kalau kita memperhatikan juga dalam konteks Yosua, konteksnya dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Kemudian dilanjutkan dengan janji-janji Tuhan. Berarti janji Tuhan itu berarti janji yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sekali lagi, manusia boleh mati, tapi janji Tuhan tidak akan pernah mati. Dunia boleh berubah, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah.
Janji Tuhan tidak pernah habis. Janji Tuhan tidak pernah mengalami erosi, terkikis oleh zaman. Janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi dan situasi apapun. Bukankah dengan demikian saudara, kita sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang punya janji di dalam kebenaran firman-Nya. Janji itu jelas tertulis. Bukan janji yang tadi malam saya dengar Tuhan bernubuat kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, dan seterusnya. Janji itu tertulis. Kalau saudara perhatikan, misalnya di dalam pasal 1 kitab Yosua, ya, di sana dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau, dan seterusnya. Kemudian kalau saudara perhatikan juga ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kumerikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ya, setiap tempat yang akan dijanjikan dan seterusnya, yang telah kujanjikan kepada Musa. Kita lihat di situ. Ya, yang kedua adalah janji yang disertai dengan jaminan dan penyertaan. Saudara, luar biasa. Jadi Tuhan tidak hanya berjanji, tapi Dia buktikan, diaktualisasikan janji itu dengan penyertaan. Ya, dengan jaminan. Artinya, untuk mencapai janji Tuhan itu, kita tidak sendiri, saudara. Tapi Dia bersama-sama dengan kita. Dia beserta dengan kita menghadapi tantangan-tantangan ketika kita akan mencapai janji itu. Jadi dengan demikian, janji-janji Tuhan itu bukan seperti gombal gitu ya. Bukan sesuatu yang kemudian begitu mudahnya diucapkan. Tapi janji-janji Tuhan kalau kita membaca baik dalam PL ya, ataupun dalam PB, dalam penggenapannya, jelas sekali janji-janji itu adalah janji yang diuji, yang teruji, yang melintasi banyak tantangan-tantangan. Sehingga orang-orang yang menerima janji itu layaknya seperti emas yang ditempa, semakin ditempa, dan akhirnya menghasilkan emas murni yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, janji itu pasti digenapi. Ini yang sangat menyenangkan dan membesarkan hati kita hari-hari ini. Saudara, kita pun sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Dan di balik pintu-pintu itu ada raksasa-raksasa, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, sedang bersiap menghabisi kita. Tetapi apakah dengan bagian firman Tuhan ini kita masih akan takut? Jelas sekali. Yang pertama, breakthrough berarti kita harus berpegang pada janji Tuhan. Jangan pernah engkau mencoba mengatasi semua situasi yang sulit ini dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi peganglah janji Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan, breakthrough berarti kita berperang dengan cara atau dengan strategi Tuhan. Kalau kita memperhatikan ya, di dalam ayat kita melihat bagian-bagian firman Tuhan ini, misalnya Yosua pasal yang ke-6 ya, mulai dari ayat yang ketiga ya sampai dengan ayat ke-11, di situ Tuhan menjelaskan strategi yang dikemukakan ya. Dan kalau saudara baca, ini akan mengherankan kita. Kok ada strategi yang model itu? Strategi dikatakan kamu harus berjalan ya. Ya, tabut itu berjalan di depan, kemudian satu kali kamu mengelilingi kota Yeriko, berdiam saja. Dua hari, satu kali, ketiga hari, satu kali, sampai hari yang ketujuh. Satu kali, kemudian hari yang ketujuh, 7 kali. Dan bunyikanlah trompet dan bersoraklah. Wah, ini saya
mencoba membayangkan waktu Yosua menerima perintah ini. Kira-kira apa yang ada di dalam hatinya? Saya hanya coba membayangkan. Yang jelas, kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai Yosua, yang ada dalam hati saya akan bertanya, strategi model apa ini? Karena Yosua adalah panglima perang yang memiliki kemampuan dan memiliki strategi perang yang luar biasa, tetapi tidak pernah diajar strategi perang yang model demikian. Tapi lagi-lagi, breakthrough berarti berperang dengan strateginya Tuhan. Ya, merobohkan tembok kota Yeriko yang kuat dengan kelompok paduan suara atau kuat yang dipimpin oleh Yosua. Wah, saudara mungkin akan semakin tertawa. Bagaimana mungkin kelompok paduan suara pada hari yang ke-7 itu kemudian merobohkan tembok Yeriko, ya, yang begitu tebal. Tapi itu yang terjadi. Oke? Kemudian saudara perhatikan. Kalau demikian, berperang dengan strategi Tuhan berarti bukan karena kekuatan Yosua yang memiliki strategi untuk berperang maka dia menang. Ya, bukan karena kekuatan tentara Israel maka mereka menang. Itu ya, saudara perhatikan. Bukan karena kelemahan bangsa Kanaan maka mereka menang. Tapi karena Tuhan. Jadi jelas. Ya. Maka kita mempelajari. Oke? Maka kalau kita lihat tembok Yeriko ini, ya, orang katakan roboh karena praise, ya, ada proclaim, ada rejoice, ada applause, ada intimasi, ada shout, ada ekspresi juga. Jadi yang menjadi fokusnya adalah Tuhan. Nah, kita bisa bayangkan. Nah, peristiwa-peristiwa ini bukan satu peristiwa yang terjadi begitu saja atau peristiwa tunggal. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Coba kita membuka Kisah Para Rasul 16, ya. Di sana kita bertemu dengan satu kisah. Oke. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-25 sampai 26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tahukah saudara? Percayakah saudara bahwa kekuatan kita, pujian kita kepada Tuhan itu menjadi kekuatan yang ampuh, yang tidak ada bandingnya. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara bersyukur kepada Tuhan, ketika saudara mengagungkan Dia, firman Tuhan katakan, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang yang percaya. Ini bukan sulap, ini bukan emosi sesaat, tapi ini fakta. Banyak terjadi mujizat-mujizat ketika pujian kemuliaan dinaikkan kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi. Hari yang ke-6, ya bersoraklah bagi Tuhan. Ya mungkin teriakannya ya berbeda-beda, tetapi hatinya yang sama bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan demikian saudara, berperang dengan strategi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, maka tidak ada kata lain selain kita berkata, kita hanya dapat taat. Taat, ya, itu singkatan dari tidak ada alasan, titik. Gitu ya. Karena mengapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita mau mencari alasan, banyak sekali. Yosua bisa, ya, instruksi kepada Tuhan, mengajukan berbagai alasan. Apakah ini sesuai dengan apa yang kupelajari, kemampuanku, pengalamanku? Tapi sekali lagi, breakthrough berarti berperang dengan strategi Tuhan. Strategi Tuhan membutuhkan ketaatan. Ini yang kita perhatikan. Kemudian
bagian yang terakhir, breakthrough setelah bangsa Israel menguasai kota Yeriko. Kita membaca misalnya dalam Yosua pasal yang ke-6 itu ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri. Sekali lagi, hasilnya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemenangan yang diperoleh oleh umat Tuhan yang didasarkan pada janjinya berperang dengan caranya memberikan kemenangan. Dan ini menjadi berita bagi bangsa-bangsa yang olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, apa yang kita pelajari dari bagian-bagian firman Tuhan ini? Tantangan yang ada di depan kita harus dihadapi, bukan dihindari. Kemudian yang kedua, percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan, bukan pada kekuatanku atau kekuatan kita. Yang ketiga, lakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, bukan dengan pertimbangan dan keraguan. Dan yang keempat, bersukacitalah dan saksikanlah kemenangan yang Tuhan berikan, yang melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi saudara, breakthrough itu adalah strategi, langkah-langkah luar biasa di tengah-tengah situasi yang tidak biasa. Dan saudara, menghadapi krisis yang masih terjadi pada hari-hari ini, kita perlu melakukan terobosan. Namun jangan lupa, terobosan itu harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mari kita minta hikmat kepada Tuhan, sehingga kita bisa memetakan persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Mari kita pegang janji-janji Tuhan, bukan berpegang pada kekuatan kita, sehingga kita bisa tetap kuat dan menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Mari kita tundukkan akal kita, kemampuan kita, dan kita betul-betul berpegang pada cara-cara yang Tuhan kehendaki menghadapi masalah-masalah yang kita lakukan. Dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Percaya Tuhan besertaku, beserta saudara sekalian, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menang, melakukan terobosan di tengah-tengah situasi yang sulit bersama-sama dengan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam.